majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa inna lahu lamunqalibun. Alhamdulillah ala kulli hal wa nikmah. Insyaallah ini akan meluncur ke Jogja dalam rangka jalan-jalan tur religi ya. Dilatih ketika awal keberangkatan. Bagaimana tadi awal keberangkatan? Melangkah dari rumah atau dari pondok dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu, bukan hanya di pondok, bukan hanya di sini, dimanapun ketika mau bepergian baca doa itu. Lalu baca doa naik kendaraan. Tadi apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lamuqrinin wa inna lamunqalibun. Begitu ya, di antara doa-doa yang pendek ketika mau bepergian. Dan di perjalanan nanti akan, karena jarak jauh ya ke Jogja, sah untuk melaksanakan sholat di jamaah ya, jamaah takdim ataupun jamaah takhir. Begitupun ketika berangkat ke tanah suci bisa seperti itu. Anggap saja kalian belajar bepergian jauh ya, supaya melaksanakan, diberikan keringanan oleh Allah. Tidak selamanya melaksanakan ibadah sholat itu seperti ketika di daerah ya, tapi ketika bepergian ada rukhsah ya, ada kemudahan dari Allah untuk di jamaah takdim ataupun jamaah takhir ataupun jamaah qasar. Sementara itu barangkali ini sekarang menuju perjalanan ke Yogyakarta bersama driver ini dari Kota Kembang ya, Kota Kembang. Sudah terbiasa pakai driver ini, jadi nggak ragu lagi ya, untuk bepergian jarak jauh. Direncanakan ya, akan sekaligus menemui anak ya, menemui anak ke sana. Alhamdulillah anak sudah menjadi pengasuh di pondok ya, di Yogyakarta ya. Mohon doanya dari semuanya supaya diberikan kelancaran, keselamatan, disertai dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini masih di wilayah Ciamis ya, di wilayah Ciamis. Ini bersama anak-anak yang rehab. Tentu tidak semuanya ya yang sudah layak dibawa pergi. 1, 2, 3, 4 orang ya yang ikut. Biasanya 6 sampai 7, 8 orang ya. Ketika dulu ke Pangandaran ya, ke Pangandaran bawa 2 mobil ya, 3 dengan ambulan ya. Sekarang mah ini hanya berempat aja, orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang sudah bisa dipercaya, barangkali menjadi pencerahan ya, pencerahan bahwa dunia ini luas ya, tak seluasnya yang ada di Ar-Rahmaniyah ya, ternyata luas keluar dari pondok. Nah, kalian harus berpikir betapa sempitnya hidup ketika hidup di alam kubur ya, tidak bawa amal ya, hanya ukurannya 2 meter kali 80 cm. Maka ayo banyak beramal dari sekarang. Bagaimana kesempitan nanti ketika hidup tidak membawa amal dan amal ya. Oke, dunia mah tong dipikirkan ya. Jadi pemikiran dunianya, pikiran mah akhirat ya. Bisa coba dikirilah daripada pemikiran dunia mah ya. Alhamdulillah telah sampai ya, melalui Majenang ya, lewat Majenang, lewat Salem, dengan melalui jalan yang begitu curam ya, sudah masuk ke
Kampung Banjar ya, dan Banjar. Ternyata di Majenang di Jawa Tengah ada Kampung Banjaran. Ada masjid yang sangat indah, anak-anak alhamdulillah telah dibawa sholat berjamaah, sekaligus melatih santri-santri yang biasa di pondok itu hanya sholat berjamaah biasa. Sekarang dicoba setelah diberikan pemahaman juga terbiasa, tapi dilatih untuk melaksanakan, karena melalui perjalanan menuju Jogja maka sah untuk melakukan sholat di jamaah taklim sekaligus jamaah qashar, dan telah melakukannya sekaligus buka bersama, dan alhamdulillah anak-anak alhamdulillah telah terbiasa melaksanakan saum sunat. Akhirnya bisa buka bersama di wilayah Banjaran Majenang. Selanjutnya akan bersilaturahmi ke keluarganya, salah satu pengurus di Pondok Ar-Rahmaniyah. Ini bagian daripada perjalanan anak-anak yang bertobat di Ar-Rahmaniyah, bagi yang layak dibawa jalan mengenal wilayah wisata religi ya. Wisata religi, insya Allah ke wilayah apa, Pais? Wilayah Tanjung. Tanjung sebentar lagi akan sampai, dan kurang lebih doa bersama di sana. Nanti dari sana akan meluncur ke Yogyakarta. Sementara itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan tempat yang disinggahi benar-benar keluarga besar masjid ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bisa bersatu di sini, tapi bersatu dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rahmataka arju fala takilna amin. Waslila nasina kullahu la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku alhamdulillah telah sampai ke Jogja melalui perjalanan cukup panjang, karena kemarin harus pergi dulu ke hampir wilayah Panjalu ya, antar anak. Jadi tiga poin kemarin ya. Anak Ani daftar sekolah beres, lalu takziah ke Pais sudah alhamdulillah ya, sampai ke sana. Sekarang tujuan ke Jogja, alhamdulillah telah sampai. Yang harus jadi pelajaran buat kalian ya, semua, Hasan, Acil, Dede, kalau merasa hidup, umpamanya merasa kesal, merasa jenuh, merasa gelap ketika di pondok di tempat yang sebesar itu, nah melalui perjalanan wisata religi, walaupun tidak banyak-banyak ya, orang-orang pilihan aja, diajak pergi, harusnya tumbuh rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah, aku merasa bebas. Terus bersyukur dan bersyukur, dan terus berpikir ke belakang, kenapa saya ada di Pondok Rehab. Harusnya bertanya kepada diri. Setelah bertanya kepada diri, artinya ada sesuatu dalam diri. Orang tua titipkan, kan di sana ada yang bertobat dan ada yang berobat. Kalau dulu di antara kalian ada yang pernah ke RSJ, sekarang di Pondok Ar-Rahmaniyah hanya untuk bertobat dan dilatih dengan beramal dan beramal. Seharusnya menjadi pelajaran khusus adanya. Untuk apa? Untuk merubah diri sesuai dengan keterangan
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum manakala diri tidak merubah. Tumbuhkan keinginan. Kalau tidak mau menjadi orang yang sakit benar, bukankah buah dari penyalahgunaan narkotika menjadi sakit jiwa terbukti di sana ada? Ya. Bukankah ketika tidak berserah diri dengan ketawakalan kepada Allah, faiza azabta fatawakal, banyak yang gentayangan di jalan sakit jiwa. Nah, kalian orang tua masih bertanggung jawab. Orang tua sayang, kakek kalian, saudara kalian sayang, dititipkan di amanahnya. Lalu sekarang sudah merasakan ada perubahan. Nah, kalau sekarang sudah bisa merasakan ada perubahan, kalau dulu bisa tidur hanya dengan karena obat, bukankah kalau obat terus menerus pun bosan gak mau makan obat kan? Yang namanya pergi ke RSJ apa ceritanya? Ya sejelek-jelek sekarang di mana kalian bertobat. Artinya kalian harus menyimpulkan ternyata benar kesembuhan itu milik Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Yang dulu gelisah, dulu susah tidur, dulu mudah amarah dan amarah, diredam dengan Abi coba memberikan contoh dengan kelembutan dan kelembutan. Coba ini dulu seperti apa? Hasan, coba Acil dulu seperti apa? Ya. Terus yang lainnya kemarin seperti apa? Kemarin ada yang silaturahmi ya, alumni siapa tuh? Yang dari Cirebon, buktinya jadi sehat. Itu udah mater RSJ tau. Itu saya bersilaturahmi salamannya. Dan dia mau berupaya, katanya mau sekolah bahasa Jepang. Nabi menyarankan kepada kalian ya, sengaja Abi ajak ke Jogja. Coba benar-benar kalian ingin merubah nasib. Kalau Abi memberi resep mudah, capek usaha dunia itu. Bukan tidak harus usaha, karena Abi pun usaha aja. Tapi alhamdulillah kan buka toko. Itu hanya sebatas kewajiban aja lah. Coba dari sekarang pikirkan, utamakan akhirat. Barang siapa yang berpikir akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi betapa banyak orang berpikir dunia, akhirat terlupakan. Coba bangun dulu akhirat, bangun dulu agama. Insya Allah Allah kasih jalan. Nah, jalan perjalanan dia Rahman ya, jadikan asbab untuk merubah nasib diri kalian. Bagaimana ke depan dan bagaimana dulu kalian. Coba dari sekarang, jadi seperti apa? Berpikir. Coba kajian-kajian didengarkan, hafalan ayat-ayat sifat. Coba dihafalkan. Gak akan sia-sia nanti di masa tua. Lebih-lebih ketika diri sungguh-sungguh ini contoh anakku. Di usia baru 25-26 tahun sudah bisa ngurus pesantren. Maaf sekali, bukan karena tidak semua orang bisa mengobati. Allah berikan amanah sekaligus punya santri bisa mengobati. Jadi kalau dia Rahman yang tidak menjadikan asbab bisa menolong orang lain, itu rugi. Cuma sebelum menolong orang lain, sebelum mengobati orang lain, obati diri. Sebelum menyolehkan orang lain, solehkan diri. Karena pada hakikatnya yang menyolehkan adalah Allah, tapi diri dulu coba solehkan. Dari kufur kepada syukur, dari maksiat kepada taat. Seperti itu. Kalau dulu pernah mabok, ya sekarang kan jangankan mabok kalian. Merokok pun berhenti. Coba lihat merokoknya berhenti. Nabi tidak mengharapkan. Tapi banyak orang-orang yang harus ditolong ketika diri berhenti merokok. Banyak yang harus kita sedekah
Tapi bukankah di pondok lain yang akan dibuat itu berpikir saya sedekah di dalam, dan Abi berupaya memberi contoh untuk kalian. Sedekah apa hari ini? Sedekah apa? Sampai-sampai tidak ada sedekah, Abi memberikan contoh aja. Tolong untuk kayu bakar keluarkan. Sedekah kayu bakar karena banyak tetangga. Ada tetangga yang menggunakan kayu bakar sedekah. Bagaimana tiap hari harus sedekah? Artinya berupaya setiap saat itu zikir kepada Allah. Zikir di lisan, zikir bil arkan, zikir bil qalbi atau bil cinta. Pikirkan terus agama Allah. Intan surullah yang surga sampai agama. Siapa yang menolong agama Allah akan tolong. Nanti nggak capek-capek. Baru urusan dunia nanti keluar. Seperti Abi dari 23 tahun mencoba bikin usaha dunia. Coba sekarang Abi hijrah total memikirkan akhirat. Makannya, minumnya, semua. Bangun malamnya yang biasa di rumah bebas. Bangun pagi, malam jam 3 udah bangun. Rasanya full 56 rakaat tak kurang ya. Sehari semalam antara sholat wajib dan sholat sunnah. Tinggal sampai sejauh mana mengisi wasta'inu bisabri wa sholat. Insya Allah kalau sungguh-sungguh memohon pertolongan dengan sabar dan sholat, Allah akan jawab semuanya. Oke? Siap? Coba dari sekarang sengaja dibawa jalan-jalan biar tidak jenuh. Pikirkan dari sekarang. Ingin merubah nasib, ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dulu agama. Oke? Terima kasih. Alhamdulillah telah sampai ke Jogja, ke Pondok Al-Mubin ya, Pondok Tahfidz Al-Quran Al-Mubin di Jogja. Ya, di dalamnya ada anak saya yang mengurus pondok. Mudah-mudahan jadi perbaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.